Kemudian Ustadz Tony sebagai penguji 3. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan ujian seminar proposal atas nama Ihdal Angkatan 2018. Nah, nanti susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah presentasi dari Mas Ihdal selama 10 menit. Kemudian nanti untuk tanya jawab dari penguji sekitar 20-30 menit ya. Nah, ini karena Ustadz Misbah belum hadir ya, jadi nanti Mas Ihdal bisa makasih. Mas Ido bisa ujian tersendiri ya dengan Ustadz Misbah ya. Nanti mungkin kalau Ustadz Misbah nyusul ya nanti bisa kita langsungkan. Nanti kalau misalkan sampai akhir ternyata masih berhalangan ya nanti Mas Ihdal bisa ujian sendiri dengan Ustadz Misbah seperti itu. Ya, bisa dicoba share screen-nya dulu Mas Ihdal. Siap Ustazah, apa Ustazah? Maaf. Bisa dicoba PPT-nya dulu di share screen. Siap Ustazah, saya izin share screen. Sudah masuk Ya, Ustazah? sudah muncul ya, sudah muncul. Oke, waktunya presentasi 10 menit ya. Ini pukul 10 lebih 7, maka nanti akan selesai pukul 10 lebih 17. Silakan Mas Idel bisa dimulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ustazah Arin. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Ustaz dan Ustazah? Ya, terdengar jelas Mas Idel. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang kata pengantar, kali ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi yang telah saya susun dengan judul pengembangan Tracer Books sebagai media review belajar kepadaku dalam mewujudkan konsep Merdeka Belajar di SDIT Mutiara Quran Kabupaten Solok. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Idal Usnayain, mahasiswa PGSD angkatan 2018, dosen pembimbing pertama saya Ustazah Arin, dan dosen pembimbing kedua saya Ustazah Putri. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab pertama, bagian pendahuluan. Subbab yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang, yang melatar belakangi penelitian saya itu terdiri dari 3 alur penelitian. Yang pertama menilik dari munculnya konsep Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2019. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan menyampaikan aspirasinya tentang 5 aspek program Merdeka Belajar, yang mana kelima-lima aspek itu salah satu tujuan utamanya itu yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia di pendidikan untuk guru maupun untuk siswa. Untuk guru sendiri itu dituntut munculnya sikap profesionalitas pada guru, yaitu kemampuan guru untuk mengenal, mengetahui, dan mengelola kelas dengan baik. Baik itu pengenalan terhadap murid, sikap karakter, dan pengembangan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Karena dituntutnya sikap profesional tersebut, maka pentingnya bagi seorang guru untuk melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran yang baik dan benar. Selain itu juga media review pembelajaran, karena masih banyak kurangnya guru, kontribusi guru dalam menerapkan media review pembelajaran dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk media review pembelajaran, alangkah lebih baiknya penggunaan sistem multimedia interaktif dalam kegiatan review pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan penggunaan Tracer Book sebagai media review pembelajaran Kabataku, khususnya di kelas 3 SD. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian. Pada pertanyaan dan tujuan penelitian, saya mencakup 3 topik utama. Yang pertama, kevalidan media. Yang kedua, pengaruh dan respon dari siswa. Dan yang terakhir, keefektifan media. Yang pertama, kevalidan media.
dengan tujuan utama yaitu mengetahui kevalidan media terhadap review pembelajaran Kabataku. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengaruh dan respon siswa, dengan tujuannya yaitu mengetahui pengaruh dan respon siswa terhadap media yang dikembangkan tersebut. Dan yang terakhir, keefektifan media, dengan pertanyaan bagaimana keefektifan media Treasure Books sebagai terhadap review pembelajaran Kabataku, dengan tujuannya itu yaitu mengetahui keefektifan media review pembelajaran Treasure. Selanjutnya, subbab yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Ada empat manfaat ke penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa sebagai peningkat belajar dan motivasi belajar karena penggunaan multimedia interaktif yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaatnya bagi tenaga pendidik, bisa dijadikan sebagai referensi proses belajar yang menyenangkan karena menggunakan multimedia interaktif dalam proses review pembelajaran. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah sendiri yaitu dapatnya mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir untuk peneliti lain dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sumber informasi. Selanjutnya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini digunakan agar aktivitas pembelajaran yang jelas ini dapat dibatasi secara lebih kompleks. Saya membatasinya terhadap dua masalah. Yang pertama materi. Saya akan melaksanakan penelitian untuk kelas 3 sekolah dasar pada semester 2 dengan materi dasarnya yaitu matematika dasar Kabataku kali bagi dan tambah kurang. Terus media yang saya gunakan yaitu media Treasure Book yang nantinya diharapkan dapat memudahkan proses review pembelajaran Merdeka Belajar. Masuk subbab kelima, spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang pertama pada perangkat lunak. Pengembangan produk Treasure Book ini menggunakan software PowerPoint. PowerPoint ini terdiri dari beberapa slide yang nantinya di setiap slide memuat cerita, gambar, dan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengarahkan ke lokasi harta karun. Kenapa dinamakan Treasure Book? Karena media ini tujuan utama dari digunakannya media ini yaitu untuk menemukan harta karun yang disembunyikan di dalam PowerPoint tersebut. Untuk komponen-komponen medianya ada beberapa komponen media. Yang pertama yaitu teks. Teks ini yang nantinya berisi cerita yang akan membimbing anak untuk menemukan harta karun. Lalu gambar sebagai media visual untuk mempermudah dan membuat lebih menarik media. Lalu efek suara latar untuk memperjelas dan memperindah media. Lalu tombol navigasi untuk memudahkan siswa, tombol home. Lalu yang terakhir link harta karun. Jadi media yang digunakan harta karun yang nantinya akan ada di dalam media ini yaitu berupa link. Link ini nantinya akan mengarahkan ke harta karun yang nantinya dapat diberikan oleh guru atau orang tua yang nantinya membimbing siswa menggunakan media tersebut. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur dari media, ada menu beranda di awalan slide, pertanyaan teka-teki, objek hyperlink, tombol navigasi, dan yang terakhir reward. Selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Subbab pertama yaitu Merdeka Belajar. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Nadiem Makarim menekankan pada proses belajar yang memerdekakan siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki kemerdekaan dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan peserta didiknya. Karena itu salah satu tujuan dari Treasure Book ini yaitu memudahkan guru untuk menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya masuk media review pembelajaran subbab kedua. Menurut Dimayanto, pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelanjakan siswa dalam belajar, bagaimana memproses pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Itu untuk pembelajaran, serta media sendiri menurut Sundayana, yaitu pengertian media dalam proses belajar mengajar, cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi dan visual dan verbal.
dari dua pendapat para ahli di atas, media pembelajaran, yaitu kesimpulan dari dua pendapat ahli di atas, media pembelajaran merupakan sarana penghubung antara informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, dan bagaimana siswa menangkap informasi yang diberikan oleh guru dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Masuk ke subbab ketiga, multimedia interaktif. Multimedia interaktif menurut Arsyad yaitu perpaduan antara kombinasi dua atau lebih jenis media yang dikendalikan oleh komputer sebagai penggerak dari keseluruhan gabungan media itu yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Menurut Mila sendiri, karakteristik dari multimedia interaktif itu ada 3. Yang pertama, adanya unsur-unsur media yang menggabungkan audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, adanya interaksi langsung antara media dengan pengguna media. Dan yang terakhir, mandiri, dapat digunakan, dioperasikan di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan penelitian dari OECD, Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 70 negara yang disurvei oleh PISA terhadap kemampuan matematikanya. Dinilai dari survei ini membuktikan bahwasanya keterampilan matematika Indonesia itu masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dengan adanya multimedia interaktif ini dapat meningkatkan kembali kualitas keterampilan matematika anak-anak di Indonesia. Selanjutnya, sebab keempat membahas tentang kabataku di sekolah dasar. Jadi menurut Fatmawati sendiri, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Salah satunya karena matematika yang memiliki sifat-sifat yang abstrak dan sulit ditangkap oleh siswa. Penyebab pembelajaran matematika belum berjalan dengan efektif menurut Suci ada 4. Yang pertama, proses pembelajaran yang bersifat konvensional. Konvensional di sini yang dimaksud di sini yaitu masih teacher. Mohon maaf Mas Idal, waktunya sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Isdal atas presentasi proposalnya, meskipun belum selesai ya, tadi masih bab 2 ya. Waktunya masih kurang ya, sehingga ya terpaksa saya berhentikan. Insya Allah kami bisa menyimak dari proposal yang sudah dikirimkan Mas Idal. Untuk selanjutnya langsung saja kepada penguji 1, Ustadz Slamet. Waktunya 20-30 menit ya Ustadz. Jadi ini 10:19 nanti berakhirnya pukul 10:30. Pada Ustadz Slamet dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya Ustazah. Ya Mas Idal. Saya izin berganti device sebentar saja. Mau pindah ke lewat smartphone saja boleh saja. Oh iya, silakan. Maksimal berarti 12. Recording in progress. Oke. Terima kasih Ustaz Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ida, suara saya cukup jelas? Insya Allah cukup jelas. Oke, baik. Alhamdulillah kalau cukup jelas. Yang pertama yang saya sampaikan selamat ya pada Mas Iqdal yang pada pagi hari ini ya tanggal 18 April itu dapat melakukan ujian seminar proposal ya. Semoga ini langkah yang bagus sehingga nanti Mas Iqdal bisa lulus tepat waktu gitu ya. Dan semoga mahasiswa lain yang ada di sini juga bisa termotivasi nanti untuk segera menuntaskan skripsi gitu. Baik, karena waktu terbatas ya saya sebagai penguji langsung saja ke soal-soal ujian ya. Gitu. Yang pertama
Mas Iqdal nanti silahkan mungkin bisa disiapkan alat tulis ya untuk mencatat hal-hal yang penting atau pada bagian mana yang harusnya saya revisi dan perbaiki gitu supaya nanti tidak bertanya ulang kembali gitu ya gitu. Nah, yang pertama kita ke judul ya. Judulnya yakni pengembangan Tracerbook sebagai media review proses belajar Kabataku dalam mewujudkan konsep Merdeka Belajar di SDIT Mutiara Quran Kabupaten Solo. Ini ada berapa kata ini Mas Iqdal? 18 kalau nggak salah kemarin saya hitung, Ustaz. 18. Minimal berapa? Eh, maksimal 20 kalau tidak salah, 20, Ustaz. berarti masih boleh ya. Oke. Kalau saya komentari ini ya, pengembangan Tracerbook. Berarti nanti membuat buku ini. Media, Ustaz, media bersifat PowerPoint, Ustaz, menggunakan PowerPoint. Tapi kok namanya Tracerbook? Tracer ini apa maknanya? harta karun, Ustaz. Jadi Harta karun. Buku ini buku harta karun. iya, Ustaz. Jadi dalam apanya nanti berbentuk mencari harta karun di dalam sebuah cerita, Ustaz. Jadi karena itu menggunakan Oke. kata-kata. Nah, oke, ketemu nih ya. Berarti media apa ini? Tracerbook. Langsung aja media apa begitu ya. Tracerbook ini memang namanya keren bahasa Inggris harta karun gitu, Mas. Buku harta karun gitu. Iya, Ustaz. Nah, kalau saya membaca ya ini memang agak keren ya, agak keren Mas ya, belum keren ya. Karena apa? Tracerbook ketika saya membaca Tracerbook berarti saya buku bentuknya gitu ya. Kalau menurut penjelasan Mas Iqdal tadi itu kan bentuknya PowerPoint. Berarti perlu diganti ini. Langsung aja media PowerPoint selesai. Gitu ya. Walaupun nama sederhana tak masalah gitu ya. Supaya ini tidak mengkaburkan pembaca gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Nah, tadi berarti ini variabel 2-nya untuk mewujudkan konsep Merdeka. Konsep Merdeka Belajar ini ada berapa, Mas Iqdal? Secara garis besar konsep Merdeka Belajar itu ada 5, Ustaz. Saya mengambil salah satunya. Salah satunya apa? Apa itu? Salah satunya kualitas guru, Ustaz. Kualitas guru. Oke, ini berarti semakin melebar ya. Tadi media PowerPoint untuk kualitas guru, gitu ya. Maka dari judul perlu diganti ini. Karena apa? Penelitian yang bagus ya, itu harus spesifik salah satunya. Spesifik ini jelas, ya, jelas mengerucut dan aspek kajiannya itu sempit ya, tidak semakin luas. Berarti Tracerbook untuk mengembangkan kualitas guru ya. Nah, berarti kita lihat di latar belakang ya. Untuk judul berarti perlu diperbaiki itu ya, Mas Iqdal. Judulnya harus jelas terlebih dahulu. Variabel yang ingin dikembangkan apa? Ya, kalau Tracerbook karena di definisi istilah ini enggak ada ini namanya ya di Tracerbook ini. Atau nanti ada saya kelewatan di proposal PDF-nya, saya nanti ya mohon dimaafkan gitu ya. Yang kedua, konsep Merdeka Belajar dipersempit saja, memang untuk kualitas guru gitu. Jadi jelas. Fungsinya apa? Ketika nanti peneliti lain membaca, mencari penelitiannya Mas Iqdal langsung jelas. Kualitas guru langsung muncul. Tapi kalau konsep Merdeka Belajar terlalu luas nanti. Itu ya. Itu untuk judul. Yang kedua, kita langsung ke latar belakang. Nah, masalahnya apa sih Mas Iqdal di penelitian Mas Iqdal ini? Masalahnya apa Mas Iqdal? Maaf, Ustaz. Enggak jelas. Masalah di penelitiannya Mas Iqdal ini apa sih? Masalahnya itu masih kurangnya penggunaan media review pembelajaran. Masih kurangnya penggunaan media review. Ini ada di kalimat berapa? Paragraf berapa?
Bentar. Oke, ini kan yang nulis Mas Ida sendiri. Saya belum menemukan kalimat yang mengatakan di sekolah tersebut kurang menggunakan media. Ini mana ini? Nah, ini saya belum ketemu itu ya, itu yang menjadi catatan. Jadi yang dijelaskan Mas Ida tidak ada di kalimat, apa ini di paragraf di latar belakang. Kalau ada nanti saya diingatkan ya. Yang kedua langsung saja karena belum menemukan ya. Yang kedua, media ini esensinya untuk apa sih Mas Ida? Media pembelajaran ini esensinya untuk apa? Mempermudah siswa untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Betul. Nah, berarti kalau esensi media itu dengan judul penelitian tadi berarti nggak sesuai. Tadi kan media untuk mengembangkan kualitas guru. Sedangkan esensi media itu untuk memudahkan apa ya? Materi ya yang susah agar mudah diterima atau dipahami oleh siswa. Itu esensi media itu. Ya, berarti ini enggak nyambung ya antara judul dengan penelitian. Maka apa kalau masih tetap menggunakan variabel satu pengembangan media, berarti harus tujuannya diganti. Berarti apa ini masalahnya harus dilihat lebih dalam lagi. Apakah siswa ini dalam memahami apa tadi? Utabaku. Itu sangat menunjukkan rendah ya, rendah. Oh ya, itu kan kependekan ya apa tadi kutabaku, kubataku apa tadi? Saya lupa ya. Kubataku ya. Ini kan saya baru muncul ini, baru tahu istilah ini ya. Ini kependekan ini istilah ini. Ini harus diuraikan di latar belakang awal seharusnya. Ya, masalahnya apa? Misal hasil kabataku siswa rendah. Kabataku ini apa sih? Kali bagi gitu kan ya maksudnya. Itu langsung jelas menuju ke situ Mas. Di latar belakang nggak ada itu. Panjangan kabataku apa ini? Jadi saya bingung ini. Kabataku ini apa sih sebenarnya gitu. Saya masih bingung meraba-raba. Oke. Berarti ini belum jelas ya antara yang ingin dikembangkan dengan masalah real di lapangan. Ini belum jelas. Masih terlalu luas gitu. Padahal ya konsep kajian apa ini penelitiannya Mas Idal ini kan langsung menuju di SD ya, jadi nggak perlu membahas terlalu luas kebijakan apa ini menteri yang isinya masih sangat luas, sedangkan yang diselesaikan masalah Mas Idal ini lebih sempit, hanya di SD mana ini, SDIT mana ini, Mutiara Quran kan ya, berarti langsung aja real masalah di situ apa gitu. Di SD IT Mutiara Quran dalam menerapkan ini menunjukkan hasil seperti ini. Ya, teori seharusnya mengatakan begini tapi hasilnya begini gitu langsung. Jadi ini antara masalah yang ingin diselesaikan belum muncul ya. Solusinya mengembangkan buku ya, media. Tapi masalahnya ini masih belum mengerucut. Jadi perlu dikerucutkan. Ya masalahnya belum ada. Berarti solusinya mencari masalah. Itu ya untuk di latar belakang. Jadi masalah belum ada, dicari masalah. Kemudian ya yang ditulis Mas Iqdal ini nampaknya apa ya belum terstruktur gitu ya. Dulu saya pernah di metodologi penelitian itu sebenarnya di latar belakang itu hanya ada dua ya. Yang sebelah kiri itu masalah, sebelah kanan solusi. Masalah ini penyebabnya apa? Akarnya ya. Jadi masalah sebelumnya itu pasti ada penyebab. Masalah pasti menimbulkan akibat. Akibatnya apa? Gitu. Mengapa kok harus menyelesaikan dengan cara pengembangan media tadi? Apa yang mendukung gitu? Jangan-jangan ini nggak tepat ini masalah ini. Karena saya baca di latar belakangnya Mas Idal ini belum ketemu masalah realnya. Jadi menurut saya apa ini solusi yang dipilih pengembangan ini belum tepat gitu ya, sehingga ini perlu dicari masalahnya realnya apa gitu. Misal
siswa kelas 3 saya dari 20 siswa ditemukan 15 siswa ini ngantuk kalau diajari gitu. Nah, itulah real di lapangan. Harusnya berbunyi itu. Gitu. Nah, ngantuk itu sebabnya apa? Setelah saya wawancara ya dari 15 siswa tersebut, ternyata dia mengatakan guru saya ketika mengajar membosankan, Ustaz. Nah, itulah akar masalahnya. Nah, oke. Maka inilah perlu ada media yang mengasihkan. Nah, inilah alasan yang mendukung penyelesaian supaya tidak mengantuk. Nah, begitu. Kan enak tuh ya. Itu cukup efektif kalau dibuat ya. 5 paragraf aja cukup ini. Ini banyak nampaknya Mas Iqbal. Nah, saya belum menemukan masalah real ini di lapangan berbunyi itu ya. Mana ini di paragraf berapa, nomor berapa belum ada di latar belakang. Ya. Sehingga masalahnya belum tepat, sehingga pemilihan solusinya pun juga saya anggap belum tepat, ya, sehingga perlu diperbaiki lagi. Yang kedua, langsung ya, karena kita cukup terbatas, Mas Iqbal, beralih ke pertanyaan, bagaimana kevalitan? Oke ya, kalau solusinya pakai tracer book, ya tadi di latar belakang kan saya mengatakan tracer book ini kan solusi. Ya, pengembangan media ini solusi. Karena masalahnya belum ada solusi ini berarti ya perlu juga diganti. Bisa aja nanti diganti. Gitu ya. Bergantung jenis masalah yang dilihat oleh Mas Iqbal di lapangan tersebut, gitu ya. Masalahnya apa? Misal hasil nilai siswa Kapadaku siswa rendah ya. Seharusnya KKM 70. Ya, itu kan umumnya seperti itu ya. Dilihat dari KKM biasanya. Tapi bisa aja yang lainnya juga bisa. Misal dari apa ini memahami konsep yang kurang tepat ya, dari 5 soal rata-rata siswa hanya mampu menjawab 2 soal. Nah, gitu. Nah, dijelaskan seperti itu boleh, tidak harus bentuk nilai. Itu harus muncul di latar belakang karena itu merupakan masalah real di lapangan. Valid, oke, pengaruh. Nah, terus yang kedua keefektifan. Valid dulu terus kemudian diujikan pengaruh atau ini gimana ini ya. Kalau alur pengembangan media ya Mas Iqbal, yang betul itu valid dulu. Valid ini kan ampuh dulu ya. Kalau sudah ampuh kemudian baru diujikan, nanti akan terlihat efektif. Nah, ini ada 2 yang nampaknya hampir sama ya. Pengaruh dengan keefektifan ini hampir sama Mas Iqbal. Ya, misal handphone, pengaruh handphone apa ya, misal untuk komunikasi, pengaruh handphone apa untuk komunikasi ya, keefektifan handphone komunikasi juga sama, jadi perlu diganti nih atau salah satu dihapus ya kalau menuju ke pertanyaannya Mas Iqbal. Nah, kalau yang dipilih keefektifan berarti kan uji efektif. Kalau dipilih pengaruh nanti untuk mengetahui keefektifan media bisa aja nanti dalam bentuk eksperimen. Ini kan nanti kesulitan ya. Jadi saya saran kalau mau diambil lebih mudah dan cepat ya dengan kondisi saat ini ya pilih keefektifan aja cukup gitu ya. Jadi efektif itu yang menunjukkan pengaruh sama aja gitu ya. Misal medianya Mas Iqbal bisa meningkatkan nilai yang sebelumnya rendah menjadi tinggi. Ya berarti itu kan memberikan pengaruh berarti ya. Gitu. Yang berikutnya kita beranjak ke tujuan penelitian. Nah, saya tanya Mas Iqbal, mengetahui kevalitan ini kalau dalam tingkatan taksonomi Bloom, berpikir Bloom, itu tingkatan keberapa? Maaf Ustaz. Oke, saya ulangi. Ya, tujuan penelitian misalnya saya ulangi ini, mengetahui kevalitan tracer book sebagai media review pembelajaran Kapadaku. Nah, kalau tingkat disesuaikan dengan tingkatan taksonomi Bloom, ini tingkatan yang keberapa ini? Berapa? Tingkatan pertama Ustaz, mengetahui. Betul. Kalau hanya sekedar tahu ngapain dilakukan penelitian, gitu ya. Logikanya gitu.
Untuk mengetahui bentuk HP. Ya, HP ini cuma kotak, ya itu aja jawabannya. Jadi kurang bisa menggambarkan hasil penelitian secara komprehensif. Ya, yang umumnya bisa digunakan itu biasanya mendeskripsikan, Mas Iqdal ya. Kata operasionalnya tidak hanya mengetahui tapi mendeskripsikan lebih lengkap lagi. Gitu ya. Deskripsi itu ya hasilnya ditinjau dari 5W 1H itu gitu. Jadi lebih lengkap nanti dalam menyajikan di bab hasil dan pembahasan. Itu ya, tidak hanya mengetahui. Kemudian kita beranjak lagi ya. Sebenarnya kalau saya mau lanjutkan ya Mas Iqdal, kalau saya mau kejam-kejaman ya sebenarnya kalau dari latar belakang tadi aja sudah bermasalah, sebenarnya nggak perlu dilanjutkan sebenarnya ya ujian apa ini berikutnya. Tapi saya menghargai dari tulisannya Mas Iqdal ini gitu ya. Karena apa? Tadi belum ketemu kan ya masalah dengan solusi. Itu belum ketemu, belum nyambung gitu. Nah, ini sebagai gambaran aja nanti ya supaya itu lebih dikonkretkan, lebih dipersempit spesifik. Kita lihat di spesifikasi produk merupakan media tracer book yang didesain menggunakan platform PowerPoint gitu ya. Tadi kalau di judul ya, saya sarankan langsung aja media gitu aja ya, media tracer book gitu. Pengembangan tracer book karena saya memahami ini Mas Idan mengembangkan buku ya kalau hanya judulnya tracer book. Sedangkan di spesifikasi berbunyi media tracer book. Kemudian di dalam membuat spesifikasi produk ya di halaman berapa itu 4 dan 5 itu bisa dianalisis menggunakan 5W1H Mas Ida. Apa namanya gitu ya, pertanyaan apa, bagaimana prosesnya gitu. Terus apa ini siapa yang memanfaatkan gitu nanti gitu. Jadi 5W1H terbuat dari bahan apa, bagaimana cara pengoperasiannya gitu. Jadi lebih berbentuk poin per poin sehingga spesifikasi ini bisa jelas. Seperti Mas Idal ketika membeli laptop itu kan di buku pedoman manualnya ada spesifikasi gitu ya. Misal ukuran berat berapa kilogram, terus di dalamnya ada apa saja. Waktu mau habis? Belum ya. Berikutnya saya beralih aja di kajian pustaka. Kajian pustaka Mas Idal seharusnya itu urut berdasarkan variabel di judulnya. Ya, kalau yang dulu yang ditonjolkan adalah tracer book-nya, seharusnya yang ditonjolkan adalah tracer book. Gitu ya. Tapi ini kebalik, Merdeka Belajar dulu, baru kemudian apa ini media ya, media review pembelajaran. Penggunaan istilah harus konsisten. Ya, saya melihat ini belum konsisten. Ya, ada yang media review pembelajaran, media tracer book, ada media PowerPoint melalui ya apa itu tracer book melalui PowerPoint. Nah, ini kan banyak istilah. Harus disederhanakan istilahnya. Sepakati, pakai tracer book saja atau media tracer book ya, atau media tracer book melalui PowerPoint. Nah, ini nanti akan menunjukkan konsistenan dalam menulis. Dimulai dari judul. Saya langsung ke model pengembangan, metode penelitiannya, halaman 14. Di sini Mas Idal pakai metode penelitian dan pengembangan. Ya, ini pakai dicetuskan Lee dan Owen. Model pengembangannya 4 tahap. Ini memang model dari Owen ya, Mas Lee dan Owen. Iya, Ustaz. 4 tahap, analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. Oke, ini bisa diterima ya. Berarti ini adalah buku induknya dalam metode penelitian yang dipilih Mas Iqdal. Kemudian setelah saya baca, di tahap analisis ini mengetahui proses tahap pengembangan dan mengetahui kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan 2 metode, studi lapangan dan pustaka. Nah, sedangkan proses dan tahap pengembangan
belum ada ini tahapannya. Melalui cara apa, bagaimana belum ada. Harus dilengkapi. Di tahap desain, ya ini menurut Santi. Ngapain nggak menurut Lee dan Owen? Gitu ya. Sedangkan ini kan buku primernya, buku induknya Mas Idal dalam mengembangkan. Ya, gitu. Jadi harus diikuti adalah model pengembangan dan Lee Owen. Bukan dari Santi 2018. Nah, ini nanti beda lagi nanti. Ya, ini di tahap desain. Kemudian di tahap pengembangan, ini ada tahap pemrograman. Ini juga menurut Santi lagi. Jadi sudah nggak konsisten lagi nih. Ya, tadi metode utamanya menggunakan Lee Owen, tapi menggunakan Santi di dalamnya. Nah, ini kurang tepat. Kalau kita mengadopsi metodenya orang A, ya orang A terus yang kita ikuti, gitu ya. Bukan metodenya orang B, C, D. Nanti akan akan tidak sinkron hasilnya, gitu ya. Misal Lee Owen mengatakan di tahap pengembangan harus ada ABC. Nah, sedangkan yang diikuti pendapatnya si Santi yang di situ hanya bahkan lebih jelimet lagi ada sampai J. Maka ini nggak valid ini penelitian seperti ini Mas Idal, gitu ya. Jadi yang harusnya diganti pilih yang Lee Owen atau Santi salah satu, gitu ya. Kemudian menurut Lee Owen, nah ini ada tahap evaluasi ya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini apa ini yang dilakukan evaluasi? Dengan adanya evaluasi produk, peneliti dapat memperbaiki, meningkatkan. Ini ngapain? Apanya yang dilakukan? Ini belum ada deskripsi seperti itu ya. Kalau tujuannya sudah jelas untuk memperbaiki, meningkatkan produk. Nah, pada bagian mananya yang belum ada di tulisan ini. Maka harus dilengkapi. Kemudian prosedur pengembangan penelitian ya. Di tahap 3.1 di situ sudah ada prosedur. Kemudian diulangi lagi penjelasan di poin subbab 3.2 prosedur. Nah, ketika saya baca lebih lagi ini juga tidak konsisten. Ya, misal 3.2.1 tahap analisis. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan dua metode. Sama yang ditulis pada 3.1.1 tahap analisis. Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui proses tahap pengembangan. Ada bagian yang hilang. Ya. Maka harus jeli Mas Idal. Kalau di tahap analisis yang dilakukan 4, maka di prosedur juga harus ada 4 tahap. Di sini hilang di titik 2, 3.2, titik 1 tidak ada itu. Ya. Begitu pula di tahap desain, ya 5 tahapan flowchart. Ini kan modelnya Santi tadi ya. Jadi modelnya Lee Owen-nya justru nggak muncul. Apakah demikian ada? Nanti bisa ditunjukkan ke saya ya. Ya Mas Idal ini apakah mengacu ya di Lee Owen-nya murni atau gabungan dari banyak model ini kemudian digabung-gabung. Nah, subjek penelitian. Nah, inilah yang saya singgung tadi Mas Idal ya. Subjek penelitiannya Mas Idal ini hanya di kelas 3 SDS IT Mutiara Quran. Maka yang harus Mas Idal lihat lebih jeli masalahnya ya hanya di SD ini saja. Yang tidak perlu meluas kemana-mana. Gitu ya. Andai kan ada bagian dari kebijakan pemerintah, itu efeknya ya boleh disertakan. Misal sejak adanya kebijakan Merdeka Belajar di SD kelas 3 ya, pada aspek pelajaran Kabataku sangat rendah gitu. Mananya yang menunjukkan sangat rendah atau kurang dinyatakan kurang itu gitu ya. Ini harus detail dan ini harus konsisten di latar belakang ya. Di latar belakang saya belum menemukan masalah realnya gitu ya. Sehingga saya bisa aja ini diragukan solusi pengembangan media ini. Bisa aja medianya enggak treasure book ya. Bisa aja dalam bentuk lainnya. Media yang sederhana atau media alam konkret di lapangan langsung bisa aja gitu ya. Itu lebih bagus ya karena nanti lebih
spesifik. Terus jadwal penelitian dilaksanakan. Terus kemudian ada materi dipilih. Ya, materi ini seharusnya disajikan di spesifikasi, Mas Iqbal. Untuk subjek ya khusus di subjek saja biasanya. Subjek itu jumlahnya berapa, laki-laki berapa. Gitu. Siap, 4 menit lagi. Kemudian saya percepat nih ya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ya, atau rumusan masalah. Misal, tahap kevalitan pakai teknik pengumpulan data berupa instrumen validitas. Instrumen apa gitu. Sehingga di sini jelas. Gitu ya. Terus yang kedua, tadi keefektifan pakai metode pengumpulan data ini, sehingga metode pengumpulan data itu sinkron untuk mengarah atau menjawab rumusan masalah, gitu ya. Misal rumusan masalah 1 itu ada 3 instrumen. Nah, ketiganya mengarah kepada jawaban itu rumusan masalah 1. Makanya tadi saya tanya, ya itu tidak hanya mengetahui, tetapi mendeskripsikan. Karena apa? Kan macam-macam nih ya. Satu rumusan masalah dijawab dengan berapa instrumen, misal 1, 2, atau 3, atau gabungan. Itu yang harus jelas ya. Kalau saya membaca ini belum, malah hanya ada tes saja di sini instrumennya. Belum aja uji lembar validasi. Kemudian apakah pakai pengamatan ya, lembar observasi, itu enggak ada. Hanya pakai tes saja, saya paham. Kalau hanya tes berarti gagal dalam tahap pengembangan, gitu ya. Padahal di tahap pengembangan kan tadi harus ada analisis. Analisis kan harus pakai instrumen, itu kan ya. Tadi di prosedurnya kan ada analisis. Analisis apain? Terus hasilnya analisis apa ini? Nah, untuk menghasilkan hasil apa analisis berarti kan pakai instrumen. Ini enggak ada di sini. Berarti harus dilengkapi. Ya, itu ya. Itu Mas Ida. Kemudian jenis data, oke ya, kualitatif dan kuantitatif. Berarti ini pakai 2 gabungan ya. Kalau ada kuali berarti tidak hanya tes. Berarti ya bisa aja bentuk survei, bentuk opini, bisa aja bentuk wawancara. Karena ini menggabungkan kuanti, kuali. Instrumen ahli media. Nah ini ya, di metode pengumpulan data cuma tes, tapi di instrumen ada instrumen ahli media. Ini enggak konkret, enggak sinkron. Ya, seharusnya di metode pengumpulan data harusnya ada instrumen ahli media, begitu. Apa ini? Metode pengumpulan ahli media. Kemudian ada ahli materi, respon siswa. Terus alpha tes. Nah, justru malah tesnya enggak ada ini di instrumen, malah hilang, kebolak-balik ya. Di metode pengumpulan data ada, terus di instrumen enggak ada. Maka harus konkret ya. Misal metode pengumpulan pakai wawancara. Jadi instrumennya pakai lembar wawancara atau daftar pertanyaan wawancara, itu namanya instrumen, Mas Dara ya. Gitu. Terus metode pengumpulan data pakai tes. Instrumennya pakai daftar pertanyaan tes berjumlah 10 soal, mengujikan kepadaku. 2 soal kurang, 2 soal bagi, dan seterusnya. Begitu, harus jelas. Kemudian di sini ada instrumen respon siswa. Respon siswa ini untuk menjawab pertanyaan yang mana, Mas Idal? Rumusan pertanyaan yang mana ini? Kok ada respon siswa? Ya Ustaz, maaf Ustaz, coba ulangi lagi Ustaz. Ulangi lagi. Oke, ini berarti nggak menyambung tadi ya. Saya menjelaskan banyak hal tadi. Waktu habis. Wah, waktunya habis. Saya mohon untuk mengulangi lagi ya pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaannya instrumen respon siswa ini untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang mana? Mengetahui respon siswa itu Ustaz. Iya Ustaz. Bagaimana mengetahui respon siswa terhadap media? Iya. Berarti nggak ada yang tadi di rumusan masalah kalimat yang berbunyi seperti itu.
Ada Ustaz, rumusan masalah yang kedua Ustaz, mengetahui Yang kedua, ya. tujuannya. Oh, ini enggak sinkron. Ya, enggak ada itu. Berarti ini kurang tepat. Ya, harusnya sinkron. Kalau di rumusan masalah ada, ya ini untuk menjawab rumusan masalah itu. Jadi harus dilengkapi. Di rumusan masalah tadi ada 3 ya, valid, pengaruh, dan efektif. Nah, saran saya masih ingat? Nampaknya Masih. lupa ya. Masih ya? Pengaruh respon Alhamdulillah. siswa. Ustaz. Oke, ya. Pengaruh itu pengaruh respon siswa. Pengaruh respon. Tadi ini untuk mengetahui pengaruh ya. Oke, Yes. respon siswa. Oke, enggak apa-apa. Boleh berarti. Teknik analisis. Oh ya, waktunya habis ya. Nanti saya borong semua. Baik, itu saja Mas Iqdal ya. Jadi ya, terakhir kalimat penutup ya dari saya. Yang pertama harus dilakukan oleh Mas Iqdal adalah menemukan masalah real di lapangan itu seperti apa sih, gitu ya. Karena menurut penjelasan di PowerPoint, di PDF ini enggak sinkron ya. Masalahnya kok kualitas guru, tapi kok media yang dikembangkan. Berarti enggak nyambung gitu ya. Itu yang harus ditemukan terlebih dahulu. Bisa aja media ini diganti ya nanti dengan yang lainnya. Kalau masih pakai ini berarti bagaimana Mas Iqdal ini mencocokkan masalah ini untuk sesuai dengan masalah gitu. Kira-kira apa ya media ini yang cocok untuk memperbaiki masalah di lapangan apa ya gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan Mas Iqdal ya. Mohon maaf karena ini tadi untuk ujian jadi ya banyak pertanyaan itunya ya. Itu saja, terima kasih Ustaz Arin, mohon maaf karena waktunya molor. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ustadz. Selamat. Banyak sekali saran-saran untuk Mas Iqdal. Semoga semuanya dicatat dan bisa diperjelas lagi Mas Iqdal sehingga nanti kalau bimbing lagi lebih mudah gitu ya. Atau selanjutnya karena ini Ustadz Misbah belum ada, jadi langsung saja ke Ustadz Tony. Waktunya 20 menit ya. Jadi kalau sekarang pukul 10.53 maka nanti berakhir pukul 11 lebih 13. Nih, Ustadz. Monggo Ustadz Tony. Baik, terima kasih atas waktunya Ustazah Arin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya telah melaksanakan seminar proposal ya hari ini. Siap, terima Dan kasih. ya, dan sepertinya ini sudah diborong Pak Slamet semua ini. Ini yang saya tanyakan ini sudah melingkupi tadi. Tapi ada beberapa mungkin yang mungkin sebagai tambahan ya Mas Iqdal. Saya sependapat dengan Pak Slamet tadi. Yang pertama terkait dengan judul itu perlu dirubah karena di situ saya lihat ada ketidakkonsistenan di situ. Karena ada beberapa media yang dimunculkan ya. Itu apakah media Tracerbook atau tadi PowerPoint atau tadi satu lagi itu multimedia interaktif gitu. Nah, ini mau memunculkan apa begitu? Kemudian kalau misalkan Tracerbook artinya kan harusnya diperinci lagi di bagian landasan teorinya ya, itu harus merinci betul-betul Tracerbook itu seperti apa, kemudian kriterianya itu, kriteria penilaian Tracerbook itu apa, karakteristiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mungkin saya langsung mengerucut ke saran ya, lebih dikerucutkan saja, nanti apakah nanti PowerPoint, istilahnya juga bukan PowerPoint ya, tapi slide presentasi kalau misalkan kita merujuk ke PowerPoint, karena kan PowerPoint itu kan aplikasi ya, Microsoft PowerPoint itu aplikasi bukan media begitu. Jadi nanti ya slide presentasi. Kalau misalkan merujuk ke itu, kalau misalkan merujuk ke semacam apa namanya aplikasi multimedia interaktif ya nanti disebutkan saja langsung multimedia tidak hanya interaktif tapi multimedia pembelajaran interaktif begitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan ini, apa namanya, di bagian landasan teori ya, apa sih benang merah yang menunjukkan SDIT itu membutuhkan produk yang Anda buat begitu? Belum ada, Ustaz. Iyalah, di situ artinya kan kalau misalkan kata Pak Slamet itu masalahnya terlalu umum ya, apa namanya, belum mengkerucut permasalahan yang
muncul di SDIT itu. Sehingga kalau misalkan merujuk ke model pengembangannya Lee and Owens itu kan yang pertama kan masuk ke assessment atau analisis need assessment gitu. Artinya istilahnya analisis kebutuhan di situ harus muncul yang pertama begitu. Nah, di situ Mas Iqdal ini belum memunculkan analisis kebutuhan. Artinya perlu ditekankan kembali analisis kebutuhan di mana itu SDIT-nya ya di situ ya. Itu yang kedua ya Mas. Tadi yang pertama terkait judul, yang kedua itu analisis kebutuhan harus diperjelas. Nah, runtutan dari analisis kebutuhan ini bisa dicari melalui siswa langsung ataupun melalui guru atau juga melalui orang tua siswa begitu. Artinya jangan sampai Mas Iqdal ini membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh sekolah tersebut begitu kan eman-eman kan. Jadinya makanya analisis kebutuhan itu perlu kuat begitu di landasan teorinya. Itu Mas Iqdal. Paham ya Mas Iqdal ya? Paham, Ustaz. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian konsep merdeka belajar ini kan sifatnya masih umum ya, seperti kata Pak Slamet ini belum mencakupi hal yang yang menjadi gap di situ. Sehingga kalau misalkan saran saya malah justru merdeka belajar ini karena konteksnya kurang relevan ya, ini perlu disingkirkan begitu, dicari konteks yang lebih relevan dengan masalah yang ada. Terus selanjutnya, oh iya ini, pembelajaran review ini kaitannya dengan produknya Anda itu apa, Mas? Pembelajaran review ini kan kalau misalkan saya baca di proposalnya Mas Iqdal ini kan mengacu ke LKS yang berubah menjadi pembelajaran review ya. Nah, itu kaitannya apa dengan produk Anda begitu? Jadi media tracer book ini digunakan sebagai pengganti dari LKS tersebut, Ustaz. Jadi LKS yang digunakan kan masih bersifat monoton, jadi diganti menggunakan media review tracer book. Kemudian pembelajaran review ini siapa ahli yang mengatakan bahwa LKS itu berubah menjadi pembelajaran review gitu, Mas? Bukan, maksudnya media review pembelajaran untuk sekolah-sekolah saat ini masih menggunakan LKS yang sifatnya masih monoton dan kurang menarik semangat siswa. Jadi dikembangkanlah media tracer book ini untuk menggantikan LKS tersebut. Iya, kalau saya tangkap kan artinya pembelajaran review ini menggantikan istilah LKS di dalam konteks yang ada di dalam proposalnya Mas Iqdal ya. Nah, kalau saran saya biar tidak muncul bias ya nanti ke depannya, itu langsung dikerucutkan saja nanti produknya akan apa begitu Mas. Jadi kalau tracer book, kalau saya rasa saya agak pesimis dengan tracer book ya, karena kalau misalkan kita mencari sumber referensi yang berkaitan dengan tracer book itu kan ada nggak tracer book itu di dalam referensi-referensi itu. Kalau yang ada kan paling slide presentasi atau multimedia interaktif. Apalagi Mas Iqdal ini kan sudah mengerucutkan ke multimedia interaktif ya. Nah, ini barangkali bisa menjadi saran, mungkin lebih dikerucutkan ke langsung saja pilih antara kedua itu slide presentasi atau multimedia pembelajaran interaktif ya. Itu. Kemudian kita bergeser ke bawah. Ini istilahnya barangkali bukan pertanyaan penelitian ya. Kalau misalkan kita rujuk di skema penelitian pengembangan itu masuk ke rumusan masalah ya. Nah, nanti pertanyaan penelitian ada lagi sendiri di bab 2. Setelah ya itu rincian dari rumusan masalah ya.
Yang ingin saya tekankan di sini, sebentar saya scroll dulu. Ini Mas Iqdal ini mengembangkan produk atau produknya sudah ada, Mas? Mengembangkan produk, Ustaz. Produknya sedang dikembangkan. Sudah pernah Oke. sudah pernah dibuat dan dikembangkan. Oke, artinya kan Mas Iqdal ini yang mengembangkan produk ya. Berarti nanti dalam rumusan masalahnya seharusnya perlu ada tambahan. Jadi bagaimana menghasilkan produk yang Mas Iqdal itu kembangkan tadi. Jadi bagaimana mengembangkan misalkan multimedia pembelajaran interaktif sebagai apa begitu. Jadi itu perlu ditambah nanti ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pengembangan ya, bukan tujuan penelitian ya. Langsung saja ke tujuan pengembangan. Jadi nanti yang tujuannya yang nomor 1 ya berkaitan dengan rumusan masalah tadi, menghasilkan produk apa gitu. Ya nanti menyesuaikan saja. Terus yang kedua ini nampaknya tumpang tindih juga Mas. Tadi sudah disinggung oleh Pak Slamet sebenarnya terkait dengan pengaruh dan keefektifan. Kalau misalkan pengaruh atau keefektifan itu kan berarti mengacunya langsung ke penelitian eksperimen ya, desain eksperimen begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi menurut berdasarkan instrumennya kan tadi memunculkannya respon siswa ya. Yes. Kalau respon siswa itu kan berarti menguji kelayakan ya, belum keefektifan begitu. Kalau keefektifan tadi yang mungkin bisa kayak hasil belajar siswa itu seperti apa atau motivasi belajar siswa itu seperti apa. Tapi kan nampaknya belum disinggung terkait dengan hasil belajarnya tuh berapa. Misalkan skor rata-ratanya sekian, berarti butuh yang namanya pengembangan media ini untuk meningkatkan hasil belajar itulah. Itu barangkali bisa menjadi keefektifan. Lah, sehingga saya ingin tekankan lagi untuk pengaruh dan keefektifan ini perlu ditinjau lagi ya Mas. Nanti mungkin didiskusikan dengan pembimbingnya lagi ya. Kalau yang kedua ini setelah menghasilkan ya seharusnya langsung ke menghasilkan, terus kevalidan, dan yang ketiga itu kayak kelayakan Mas. Kelayakan dulu lah untuk taraf dari S1 ya. Kalau keefektifan nanti ya monggo saja kalau misalkan mau dilanjutkan berarti perlu desain penelitian eksperimental ya. Itu selanjutnya langsung ke ini saja, ke bab 3 Mas. Oh iya, mohon maaf, bab 2 ini perlu ditambah ini ya Mas. Kerangka pikir ya Mas. Nanti kerangka pikir itu seperti apa bisa dicari tahu dari penelitian-penelitian yang mungkin relevan gitu, dicari-cari tahu gitu ya. Sama satu lagi itu penelitian pertanyaan penelitian. Ini sebagai sebagai penjabaran dari rumusan masalah yang Anda buat. Itu di bab 2 ya. Selanjutnya di bab 3 Mas, masuk ke bab 3. Nah, ini tadi belum ini ya, seperti yang Pak Slamet singgung ya. Belum mengerucutkan ini sebenarnya masuk ke model pengembangan siapa. Oke. Berarti pertanyaan saya, model pengembangan siapa yang Anda pilih Mas Iqdal? Siapa Mas kira-kira? Model pengembangan siapa yang Anda jadikan landasan dalam penelitian ini? Aslinya menurut proposal ya Lee dan Owen, Ustaz. Oh, Lee dan Owens ya. Nah, kalau Lee dan Owens ini kan dilihat lagi ya, apakah 4 prosedur atau berapa prosedur itu bisa dicek ya. Karena kan kalau misalkan Lee dan Owens kan kalau tidak salah itu
ada implementation. Artinya iya, seperti ADDIE. Itu perlu implementation di situ. Jadi setelah pengembangan itu implementasi dan evaluasi. Berarti 5 prosedur ya. Kalau tidak salah itu gambarnya apa ya, lingkaran gitu kayaknya. Ya, dilihat lagi lah. Pokoknya dicek coba. Kayaknya nggak 4 gitu. Saya rasa tidak 4 prosedur, tidak hanya 4 gitu. Selanjutnya ketika Anda mengambil lead dan OS, artinya harus konsisten ya. Tahapannya sesuai dengan model pengembangan yang Anda pilih tadi. Nah, ini flowcard dan storyboard-nya juga belum dinampakkan ya. Silakan dinampakkan nanti di lampiran ya. Terus ini instrumen. Anda itu membuat instrumen mengacu siapa? Atau bagaimana cara Anda membuat instrumen itu sebelumnya? Karena di sini saya sudah lihat apa semacam kisi-kisinya ya, kisi-kisi instrumennya. Nah, ini kisi-kisi instrumennya itu dasarnya dari siapa? Ya, kalau saya lihat ini dari GEA ya, GEA dengan modifikasi ya. Saya berikan saran saja, ini biar lebih mungkin otentik gitu ya. Itu Anda buat sendiri instrumennya mengacu dengan ini apa namanya? Teori, landasan teori yang Anda buat. Jadi kan runtutannya kan dari bab 2 landasan teori itu nanti di apa namanya? Dipilih yang sesuai berkorelasi dengan penelitian Anda, kriteria penilaiannya. Kalau misalkan multimedia pembelajaran interaktif kan ada kriteria penilaian ya. Artinya perlu ditambah subbab kriteria penilaian. Nanti berdasarkan siapa, terus disimpulkan kriteria penilaian yang bersesuaian dengan penelitian Anda begitu. Nah, nanti jadi kisi-kisi. Setelah jadi kisi-kisi, jadi instrumen. Gitu, Mas. Nah, ini kan kalau di instrumen respon siswa kan juga tidak ada motivasi ya tadi di apa namanya? Landasan teori ya. Ini tiba-tiba muncul aspek motivasi. Jadi kan artinya ada bias di situ. Ya perlu diperjelas saja sebenarnya di landasan teorinya itu. Dan saya sarankan untuk lebih otentik artinya Anda oh ya, 4 menit lagi ya. Oke, terima kasih Bu Ustazah Arin sudah mengingatkan. Artinya perlu apa namanya? Perlu disesuaikan lah ya intinya dengan penelitian Anda. Kan tidak mungkin instrumennya kayak ini nanti benar-benar sesuai berkorelasi dengan Anda kan. Juga ya intinya perlu ditinjau lagi lah. Terus di ADDIE ini ada alpha test atau beta test atau enggak ya? Nah, ini perlu apa ya? Diperjelas lagi ya mungkin ya di per masing-masing tahapan. Kalau misalkan acuan alpha dan beta test itu kalau saya lihat baru di model pengembangannya Alesi Entrolip. Jadi kalau misalkan punya Lee dan Owens ini ada ya nggak masalah gitu. Alpha test, oke. Ya, dari saya mungkin itu ya, Mas. Nanti perlu ditata ulang ya, Mas, untuk apa namanya per masing-masing babnya. Termasuk judulnya ya, yang paling ditekankan ini mungkin judulnya perlu diganti lagi gitu. Ya, barangkali itu dari saya, Mas Iqdal.
sekali lagi saya ucapkan selamat sudah melakukan seminar proposal ya. Semoga kedepannya semakin lancar dan jangan sungkan-sungkan untuk ini ya, untuk bimbingan ya. Mau bimbingan setiap hari bagus itu malah. Ya intinya jangan pernah menyerah gitu kalau misalkan bimbingan. Ini kan kerja, kalau skripsi ini kerja yang membutuhkan konsistensi ya. Jadi silakan Anda bekerja semoga maksimal. Oke, waktunya saya kembalikan ke Ustazah Arin. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz Tony telah memberikan saran-saran dan pertanyaan kepada Mas Idil ya. Semoga ini semakin lengkap ya, semakin lengkap. Pertanyaan dari Ustaz Slamet juga. Nanti Mas Idil kalau revisi bisa langsung sekalian gitu ya. Jadi bisa langsung dari bab awal sampai bab 3, bahkan sampai tadi sudah membahas juga tentang instrumen ya. Nah, itu bisa di bimbingan sekalian. Jadi nanti prosedurnya setelah seminar proposal nanti Mas Ihdal revisi dulu ke 3 penguji gitu ya. Jadi ada Ustaz Slamet, Ustaz Tony, dan Ustaz Misbah. Ini sepertinya Ustaz Misbah masih proses masuk Zoom ya. Kita tunggu sebentar. Setelah ini kita lanjutkan ke Ustaz Misbah ya, berarti Mas Ihdal ya. Jadi nanti tidak perlu ujian sendiri ya. Bisa langsung sekalian di sini sehingga nanti bisa muncul keputusan ya, apakah ini nanti proposalnya bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan atau bagaimana. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Ihdal. Suaranya masih mute Mas Ihdal. Cukup kayaknya saudara, saya nunggu keputusan aja. Insya Allah tidak ada yang ingin ditanya. Oke, cukup ya, tidak ada pertanyaan dari Mas Ihdal. Ya, ini ada pesan dari Saudara Putri ya. Bagi yang sudah hadir di sini bisa mengisi link presensinya, terutama untuk 2019 dan 2018 yang sudah hadir pada seminar proposal Mas Ihdal pada siang hari ini. Nah, ini pas Ustadz Misbah sudah hadir. Oke, barangkali kita tunggu dulu Ustadz Misbah. Tadi Ustadzah Putri ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Ustadzah Arin. Sambil menunggu Ustadz Misbah, Barakallah Mas Ihdal, luar biasa ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya seminar proposalnya. Nggak tahu nanti lulus atau enggak ini. Lulus ya insya Allah, semoga. Baik, ini saya memberikan informasi sedikit bagi para pemirsa ya, pemirsa semuanya. Alhamdulillah di sini ada Mas Handa, ada Mas Huda, Mas Alvan, Mas Ferdi, Mas Darjat, Mas Wahid. Wah, banyak ini supporternya Mas Ihdal ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum seminar proposal, ini diusahakan untuk ikut gitu ya, sehingga insya Allah dari seminar proposal itu dapat banyak ilmu insya Allah ya. Kemudian saya ingin mengingatkan, tadi saya cek presensi teman-teman, ketika screenshot, ketika screenshot harapannya ada keterangan seminar proposalnya gitu ya. Teman-teman bisa mengklik di info meeting information. Kalau di laptop itu di ujung kiri atas ada hijau-hijau. Tanda hijau-hijau itu bisa diklik kemudian baru di screenshot. Atau kalau di handphone juga seperti itu, di atas biasanya di bagian tengah ada yang hijau centang itu diklik kemudian baru di screenshot gitu ya. Sehingga kami tahu ya, meskipun kami tahu ya ini agendanya skripsi sempro gitu, tetapi kalau hanya orang-orang saja kan bisa jadi itu kegiatan yang lain gitu ya. Tapi kalau sudah ada kegiatan keterangan kegiatannya seperti itu otentik gitu. Oh, ini memang benar sedang seminar proposal. Gitu ya. Itu sekedar saran saja bagi teman-teman yang belum mengikuti seminar proposal. Insya Allah ini ke depan masih ada Mas Huda ya yang paling dekat ini. Insya Allah. Ya Mas Huda ya. Oke, insya Allah itu saja. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Ustadzah Arin.
Ya, terima kasih Ustazah Putri sudah memberikan penjelasannya ya. Jadi teman-teman biasanya tidak terlalu perhatian pada presensi seperti itu ya. Kemudian screenshot biasanya ada nggak pas itu ya. Jadi nanti bisa jadi kadang screenshotnya dimasukkan salah ngeklik atau apa gitu ya, sehingga nanti ya tidak bisa valid gitu presensinya. Oke, ini Ustadz Misbah, apakah sudah siap? Sudah ya? Ya, insya Allah Ustadz Misbah sudah siap. Ini karena waktu duhur tinggal 15 menit lagi, jadi mohon maaf saya kasih waktu Ustadz Misbah hanya 15 menit. Tadi insya Allah sudah waktunya sudah dihibahkan ke Ustadz Slamet ya. Jadi tadi Ustadz Slamet tambah waktu 10 menit, ini Ustadz Misbah 15 menit insya Allah cukup. Pada Ustadz Misbah saya persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Arin. Ya, mohon izinnya teman-teman ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, bisa dengar suara saya? Bisa Ustaz. Oke, luar biasa. Ini berkah di bulan Ramadan ya. Kita langsung bisa seminar proposal. Hari ini Mas Iqbal sama siapa ya? Kemarin saya siapa? Apa Ustaz? Mas Iqbal sama siapa hari ini? Sendirian Ustaz sama Oh, kucing. sendirian. Oke. Oke ya, semoga Mas Iqbal hari ini seminar bisa memotivasi teman-temannya, juga bisa memberikan semangat ya secara langsung. Aku sudah seminar, ayo dan cepat. Nah, supaya 2018 semuanya juga segera seminar dan lulus tepat waktu. Amin. Oke Mas Iqbal, hari ini ya jujur saya belum banyak baca ini Mas Iqbal ya. Jadi hari ini saya sampaikan di sini cukup 2 pertanyaan ya. Nanti pertanyaan berikutnya kan muncul ya di luar forum. Nanti saya tambahkan catatannya. Yang hari ini saya sampaikan hanya 2 pertanyaan. Ini sifatnya menguji atau masukan dari ini ya. Dua-duanya. Oke Mas Iqbal. Yang pertama yang ingin menjadi pertanyaan saya ya. Di sini Mas Iqbal mengangkat tentang treasure book. Bacanya gimana Mas? Bacanya? Iya Ustaz, treasure book. Treasure book gitu ya? Iya Ustaz. Treasure book. Itu apa itu Mas? Jadi treasure book yang saya kembangkan ini berupa media review pembelajaran Ustaz. Menggunakan PowerPoint yang mana nantinya di dalam treasure book ini siswa akan bermain game mencari harta karun yang disembunyikan di slide tersembunyi di dalam media. Cara mencari harta karunnya itu berupa cerita yang di mana di dalam cerita tersebut ada masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh siswa hingga nantinya menemukan harta karun yang disembunyikan di dalam slide. Oke, itu Mas Iqbal menjelaskan tentang treasure-nya sebenarnya. Ya, yang Mas Iqbal jelaskan itu adalah treasure. Di sini Mas Iqbal mengangkat treasure book. Hubungannya dengan book-nya itu gimana? Coba. Book-nya itu, jadi kenapa menggunakan kata-kata book? Jadi book itu digunakan sebagai, karena konsepnya itu konsep cerita Ustaz. Konsep cerita. Jadi bukan konsep menyelesaikan masalah, masuk ke masalah lain, bukan, tapi konsepnya cerita. Yang mana nantinya di cerita ini ada beberapa pilihan yang nantinya mengarahkan siswa ke slide-slide yang berbeda. Contohnya masalah ada pintu yang terkunci dengan menggunakan gembok. Ada 4 pintu yang terkunci dengan menggunakan gembok. Jawaban yang paling tepat, contohnya pintu A itu mengarah ke slide yang berbeda dengan jawaban di pintu B. Jadi kenapa menggunakan kata-kata book? Karena sistemnya sistem cerita yang dengan halaman-halaman yang berbeda, Ustaz. Oke. Ya, jadi kalau Mas Iqbal, oke, saya potong ya. Cukup jawaban Mas Iqbal sudah tepat menurut saya. Kenapa kok saya tanyakan treasure dan book-nya? Karena Mas Iqbal ini memadukan 2 media harusnya ya. Treasure itu punya ciri sendiri,
book juga punya ciri sendiri. Nah, kalau Mas Iqdal memadukan dua-duanya, itu bagus. Ya, itu kebaruan yang ada di dalam skripsi Mas Iqdal. Tetapi Mas Iqdal jangan lupa bahwa masing-masing objek yang Mas Iqdal gabungkan itu mempunyai karakteristik dan ciri tersendiri. Nah, apakah karakteristik dan ciri itu Mas Iqdal munculkan, atau Mas Iqdal leburkan, atau Mas Iqdal gabungkan? Nah, itu yang harus Mas Iqdal cermati. Sehingga istilah yang Mas Iqdal pakai itu bukan istilah yang tidak dijelaskan secara utuh. Nah, tetapi benar-benar di dalam skripsinya Mas Iqdal itu treasure book itu Mas Iqdal jelaskan ya bahwa cirinya seperti ini memadukan unsur-unsur dari masing-masing objek atau peleburan dari masing-masing objek yang Mas Iqdal gabungkan. Kan bisa saja karena dari PowerPoint saya buat bukan treasure book ya, treasure virtual object. Nah, treasure box, treasure apa lagi yang mungkin? Nah, banyak ya. Treasure story ya. Oleh sebab itu booknya di sini harus benar-benar muncul dan itu sebagai identitas media yang Mas Iqdal kembangkan. Itu ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan di spesifikasi atau juga di bab 2-nya mungkin begitu. Untuk treasure dan booknya ya. Bagus sekali. Oke, Mas Ida, ditangkap ya poin 1 yang saya sampaikan. Oke. Yang kedua, Mas Ida, ini tentang merdeka belajar. Mas Ida tahu bentuk merdeka belajar untuk siswa SD apa saja? Ya, Ustaz. Saya ulangi pertanyaan saya. Ini kan variabel berikutnya dari punyanya Mas Iqdal ya. Kalau saya ambil variabel ya, itu ada merdeka belajar. Mas Iqdal tahu nggak bentuk merdeka belajar di SD itu apa saja? Kebebasan siswa untuk berkreasi dalam aktivitas pembelajaran. Ya, itu ada pedomannya nggak untuk di SD? Ya, Ustaz. Ada buku pedomannya nggak untuk mengembangkan merdeka belajar di SD itu? Masih belum ada sepertinya, atau saya masih belum. Oke, ya, sepertinya ada, Mas Iqdal ya. Sepertinya ada, dan itu ada wujudnya atau bentuknya. Jadi merdeka belajar SD itu oleh kementerian itu sudah diterjemahkan bentuknya apa saja. Nah, kayak merdeka belajar di kampus itu kan ya juga ada loh bentuk-bentuknya. Itu ada buku pedomannya, Mas. Kalau Mas Iqdal belum mencari, saya sarankan Mas Iqdal cari dulu. Ya. Kalau Mas Iqdal cari, kemudian ketemu, maka di situ mungkin akan menambah isi dari treasure book-nya Mas Iqdal. Nah, kan di sini konsep memang ya, konsep merdeka belajar. Nah, konsep merdeka belajar. Selain konsep untuk anak SD kan tentunya bukan konsep yang Mas Iqdal ajari, tetapi adalah implementasinya, ya, praktiknya. Nah, praktiknya untuk pembelajaran di SD. Nah, praktik pembelajaran merdeka belajar di SD itu ada buku pedomannya. Nah, oleh sebab itu temukan dan cari apa saja bentuknya, kemudian aplikasikan pada treasure book yang Mas Iqdal kembangkan. Nah, ini bagus sekali ya. Ini belum ada memang. Nah, ibaratnya itu suplemen ya, suplemen untuk kurikulum merdeka belajar. Kalau suplemen untuk kurikulum 2013 kemarin kan sudah banyak sekali. Nah, ini yang pertama kali Mas Iqdal kembangkan. Oke, itu variabelnya banyak sebenarnya. Ada kabatakunya juga ini. Kelas berapa Mas Iqdal ini? Ya, Ustaz. Kelas berapa ya? Kelas 3, Ustaz. Kelas 3. Oke, kelas 3. Kelas 3 kabataku itu KD apa ya? Masih belum. Oh ya ya. Ya nanti. Oke, berarti Mas Iqdal perlu baca tentang standar isi ya, standar isi untuk kurikulum. Apa berarti kurikulum yang dipakai ini? Saya rencananya untuk
pengembangan media ini Ustaz menggunakan, maksudnya secara keseluruhan Ustaz, bukan dalam satu aspek materi saja Ustaz. Oh gitu. Soalnya Oh kalau berarti buat aku kan oke, stop. Berarti Mas Idal perlu review tentang tahapan penelitiannya Mas Idal ya. Yang tahapan nomor 1 kalau pengembangan ada analisis ya. Nah, jadi analisis itu sinkron nggak? Kalau Mas Idal mengembangkan apa ini tadi, konsep Merdeka Belajar pakai kurikulum 2013 atau pakai kurikulum terbaru atau pakai kurikulum darurat. Nah, itu harus hati-hati ya. Silakan nanti dicek apakah sinkron. Ya, kalau sinkron berarti enak lanjutkan. Kalau tidak sinkron, ya Mas Idal perlu analisis lagi ya, gitu. Oke, wes cukup 3 saja ya, nggak banyak lah. Ini bagus sekali ya, idenya ini terbaru. Nah, tahu muncul ide ini dari mana, Mas? Ini pertanyaan yang nggak ada di sini, Mas. ini pernah saya jadikan saya rancang untuk apa Ustaz? PKM Ustaz. PKM KC. Oh ya, pantesan ya, karena kreatif sekali. Jadi kalau PKM-nya kemarin di ACC harusnya bisa lolos ya. Oh sudah lolos. Oh ya. Oke, bagus sekali. Oke, Mas Idal ya. Cukup dari saya atau Mas Idal mau bertanya? Ya persilakan. Cukup insya Allah. Oh cukup ya, karena waktunya cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Ustaz Zaharin, Ustaz Putri, dan Ustaz Selamat, Ustaz Tommy. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Ustadz Misbah atas pertanyaan dan saran-sarannya kepada Mas Ihdal. Semoga ini juga melengkapi saran dari Ustadz Selamat dan juga Ustadz Tony. Nanti insya Allah Mas Ihdal bisa berdiskusi lebih lanjut nanti ketika bimbingan setelah ujian proposal pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pleno dari para penguji. Ini di breakout room ya Ustazah Putri? Oh, di waiting room, oke. Oke, nanti Mas Idal akan diletakkan di waiting room, kemudian para penguji akan berdiskusi terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya akan kami sampaikan langsung setelah pleno pada siang hari ini. Ditunggu dulu Mas Idal ya. Oke, selamat datang di sidang pleno ujian seminar proposal atas nama Ihdal angkatan 2018. Langsung saja kita mulai dari Ustadz Selamat selaku penguji 1. Baik, terima kasih Ustadz Darin kesempatannya. Kalau saya melihat ya, sebenarnya mayor ya revisinya sebenarnya. Ya, karena memang masalah real di lapangan belum ada. Kunci penelitian itu masalah ya, atau gap gitu ya. Kalau kita ingin melengkapi penelitian kita sebelumnya. Tadi ya muncul penyelesaiannya tapi masalahnya nggak ada gitu ya. Tapi karena saya melihat usahanya sudah cukup maksimal sehingga saya mungkin memiliki asumsi nanti ke depan kalau ini diluluskan ya akan semangat gitu ya, akan semangat memperbaiki. Maka kalau dari saya nilainya ya mungkin rendah ya dalam ujian seminar proposal ini. Ya, ini 70, saya memberikan nilai 70 itu masih B. Alhamdulillah masih B itu bagus ya. Ya, tadi saya lulus dengan revisi gitu. Makasih Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Selamat ya, karena ini memang baru 1 kali bimbingan untuk yang udah proposalnya udah jadi itu baru 1 kali bimbingan, jadi ya sangat-sangat masih jauh ya kalau dari yang diharapkan untuk proposal skripsi yang bagus itu. Ya, tapi semoga ini juga bisa memantik teman-teman yang lain untuk segera ujian proposal. Oke, selanjutnya kepada penguji 2, Ustadz Misbah, dipersilakan. Oke, terima kasih Ustaz Zaharin. Mohon izin, Ustaz Selamat, Ustaz Anang, dan Ustaz Putri. Untuk Mas Idal ini, saya melihat idenya ya. Jadi idenya ini bagus sebenarnya. Ya, tidak pada umumnya ya. Dia mengembangkan research book. Ini membuat siswa-siswa kelas 3 itu semakin penasaran. Jadi kayaknya kalau mengajar tentang perkalian dan sebagainya tadi kata Pak. Hanya saja memang saya tanya dari 3 pertanyaan tadi belum banyak yang dibaca memang baik. Mulai dari definisi ya, yang apa yang hendak dia kembangkan, kemudian
kemudian apa tadi, mengenai kurikulumnya, dan juga yang terakhir tentang kata bakunya belum dia kuasai. Tetapi saya kira itu tidak masalah ya. Nanti seiring berjalannya waktu itu akan semakin kuat ya, semakin dia pelajari dan terus diperdalam. Jadi menurut saya ini layak untuk dilanjutkan menjadi penelitiannya. Nah, secara kualitatif mungkin nilainya B ya. Kalau kuantitatif belum memberikan nilai. Demikian Ustadz Arin, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Misbah sudah memberikan penilaian pada siang hari ini ya, karena ini idenya bagus, memang masih kurang bacaannya masih kurang ya. Kemudian juga terkait dengan analisis materi juga sepertinya belum dilakukan ya, karena materinya masih materi secara umum seperti itu. Oke, kemudian dari Ustadz Tony selaku penguji 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ustazah Arin. Mohon izin menyampaikan. Kalau dari saya sebenarnya lolos ya, tapi memang banyak catatan di situ. Artinya revisinya seperti yang Pak Slamet bilang itu memang revisi mayor ya. Karena muncul ketidakkonsistenan di situ. Terutama produknya itu dalam bentuk apa itu belum konsisten. Apalagi tadi analisis kebutuhannya belum muncul di situ. Maka dari itu ditawar itu enggak ya? Ditawar boleh enggak? Kalau tambah begitu. Ya mungkin tadi saya jadi kan kalau beliaunya belum saya nanya apa menyatakan kurang jadi apa Porsinya gimana? Porsinya kan juga tambah meja satu, kemudian sama yang ya apa? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk hasil akhirnya kalau dari saya lulus dengan revisi. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ustazah Arin. Oke, terima kasih Ustaz Tony. Ini berarti kalau saya simpulkan dari ketiga penguji ini hasilnya adalah dengan revisi ya, lulus dengan revisi ya. Nanti insya Allah yang akan menyampaikan hasilnya adalah Ustaz Slamet selaku Kaprodi PGSD. Mungkin itu saja pleno untuk siang hari ini. Kita langsung sampaikan hasilnya kepada mahasiswa bersangkutan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Mas Idal. Waalaikumsalam, Ustazah. Oke, masih ada ya. Oke, untuk selanjutnya adalah pembacaan hasil pleno dari para penguji. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Slamet selaku Kaprodi PGSD STKP Al-Hikmah Surabaya. Pada Ustadz Slamet dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum Mas Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah, insya Allah jelas. Oke, baik. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang Mas Iqbal tidak mendengar. Semoga hari ini karena putusan bisa ini lebih jelas. Baik, mohon maaf Mas Iqbal ya. Baik, langsung saja karena sudah azan kita percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 18 April
tahun 2022 pukul 11.36 telah terlaksana sidang seminar proposal atas nama Ihdal, memperhatikan hasil pleno dari Dewan Penguji dan hasil penilaian yang telah diinput oleh Dewan Penguji, maka saya atas nama Ketua Dewan Penguji pada siang hari ini menyatakan bahwa proposal skripsi ya, dengan judul pengembangan tracer book sebagai media review proses belajar kabar takut dalam mewujudkan konsep Merdeka Belajar di SDIT Mutiara Quran Kabupaten Solok dinyatakan tidak mengulang ujian sempro yang kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada Ustadz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Slamet yang telah menyampaikan hasil sidang pleno pada siang hari ini. Selamat kepada Mas Ihdal telah lulus seminar proposal pada siang hari ini. Insya Allah setelah ini bisa langsung bimbingan kepada penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Baru nanti dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya. Gitu ya Mas Ihdal? Apakah ada pertanyaan? Saya bingung dengan hasilnya, Ustaz. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Gimana Mas Ihdal? Suaranya tidak masuk ke saya. Saya agak bingung dengan hasilnya, Ustaz. Jadi itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, hasilnya adalah tidak mengulang proposal, tidak mengulang seminar proposal gitu ya. Sehingga nanti setelah ini Mas Ihdal bisa langsung bimbingan kepada para penguji terlebih dahulu. Jadi dari penguji 1 Ustadz Slamet, kemudian penguji 2 Ustadz Misbah, dan penguji 3 Ustadz Tony. Nanti baru setelah selesai semuanya, baru nanti ke proses selanjutnya. Mungkin akan membuat produk atau step apa, nah nanti kita lihat setelah hasil revisinya seperti apa. Itu Mas Ihdal. Nah ini sudah diperjelas oleh Mas Darjat, lulus Mas hasilnya. Ya mungkin ragu-ragu ini Mas Ihdal ini ya. Iya, Ustaz. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Ihdal? Cukup, Ustaz, insyaallah. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup kita tutup seminar proposal pada siang hari ini. Sekali lagi selamat ya Mas Ihdal, barakallah. Semoga setelah ini bisa lebih lancar lagi mengerjakannya dan lebih mudah bimbingannya ya, karena selama ini agak susah ya, karena mungkin ada kegiatan di lain skripsi juga ya Mas Ihdal ya. Semoga setelah ini kegiatan skripsinya bisa lebih dimasifkan lagi. Ya, kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu seminar proposal pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih, Ustaz. Congratulations Mas Ihdal.